Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. 107.7 MHz VOB FM Suara Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat VOB, ketemu lagi bareng aku. Kalau biasanya aku temenin kalian di Infoin, kali ini aku bakal temenin kalian di podcast Sapa Mahasiswa. Dan tentunya kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dari KPU Kota Tarakan. Kita sambut sama-sama Bapak Heri Fitrian Armandita. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Sofi ya. Selamat sore teman-teman mahasiswa pendengar VOB. Baik. Sebelumnya nih, boleh perkenalkan diri dulu Pak. Baik, nama saya Heri, anggota KPU Tarakan periode 2019-2024, Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Dan saat ini kami sedang bertugas untuk melaksanakan pemilu tahun 2024 di tanggal 14 Februari 2024. Oke Pak, sebelumnya saya mau tahu nih Pak, ya. Sejak kapan sih Bapak bergabung di KPU Tarakan dan apa yang membuat Bapak tuh ingin sekali bergabung di KPU Tarakan? Ya, kami di pimpinan KPU Tarakan itu sejak tanggal 18 Maret 2019 ya. Ya, pada saat itu ada seleksi untuk unsur pimpinan, ada 5 orang dan saya mendaftar ya, ikut seleksi dan alhamdulillah pada saat itu lolos. Bermodalkan background saya sebagai pekerja media ya, saya alumni di salah satu media ya, di radio juga, di Radio Republik Indonesia pada saat itu ya. Kemudian saya mendaftar, akhirnya lolos untuk 5 besar dan saat ini bertugas ya, karena memang pada saat berkecimpung di dunia jurnalis itu ya sering meliput kegiatan-kegiatan atau tahapan pemilu ya, mulai dari pemilu wali kota Tarakan ya, itu pilkada ya, kemudian pemilu presiden tahun 2008, terus 2009, terus ada pilkada lagi tahun 2013, pemilu 2014 juga ya, sampai akhirnya di pemilihan gubernur 2015, pemilihan wali kota tahun 2018, sehingga akhirnya setelah lama berkecimpung di jurnalis di bidang politik ya, mau mencoba nih sebagai penyelenggara ya, akhirnya ya lolos ya dengan basic sebagai bekal awal sebagai jurnalis ya itu. Makanya teman-teman yang punya bakat jurnalistik gitu kan di media ya, jangan ragu untuk misalnya ada kesempatan seleksi yang mungkin teman-teman sudah punya pengalaman di situ ya, tidak jauh-jauh dari bidang tersebut ya, dikembangi saja gitu kan. Karena saya mengakui bahwa ya, basic saya di media itu yang membuat saya bisa berada di KPU gitu kan. Bahkan ketika di KPU pun ya, divisi yang saya ampuni juga tidak jauh-jauh dari masalah media gitu kan. Jadi masuk di kegiatan sosialisasi, kemudian media ya, kemudian juga sumber daya manusia, bagaimana sebenarnya di bidang divisi saya tuh lebih banyak ketemu sama banyak orang juga gitu kan, termasuk ya teman-teman mahasiswa ini kemarin sudah sering sekali kita melaksanakan kegiatan sosialisasi bareng teman-teman mahasiswa dan juga siswa-siswa sekolah menengah ya, untuk ikut serta dalam pemilu. Baik teman-teman, ternyata seorang jurnalis itu tidak boleh direndahkan ya, karena dari jurnalis itu kita bisa menjadi banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan. Baik Pak, tadi Bapak sudah menceritakan bahwa Bapak berpengalaman di jurnalis, kemudian masuk di KPU. Nah, apa sih pengalaman berharga dan tidak terlupakan bagi Bapak yang paling mengesankan di jurnalis ataupun di KPU? Ya, kalau di jurnalis ya udah tentulah barang tentu kita ketemu banyak orang ya, mulai dari ibaratnya pejabat sampai penjahat ya. Jadi pejabat itu kita kenal gitu kan, mulai levelnya dari gubernur, kemudian dari wali kota ya untuk level provinsi ya, kemudian mungkin kepala-kepala satuan ya, misalnya Forkominda ya, ada kejaksaan, tentara, polisi, itu kita kenal gitu kan. Bahkan kita juga bisa kenal penjahat gitu kan. Penjahat itu ibaratnya orang yang mungkin melakukan tindak kriminal gitu kan, dia pernah ditangkap gara-gara kasus korupsi mungkin dulu ya, atau kasus-kasus kriminal lainnya, pembunuhan, kemudian pencurian. Sudah ketemu
seluruh pelaku kriminal gitu ibaratnya kalau di skup di Kota Tarakan ya, pelaku pembunuhan bahkan sampai ke persidangan atau apa itu sudah pernah kita ketemu. Ya itu sebenarnya keunggulan kalau misalnya jadi jurnalis gitu kan, dan juga enaknya juga ya kita bebas untuk meliput kegiatan, bebas untuk mengetahui sesuatu, memberikan informasi kepada masyarakat gitu kan, memberikan pendidikan juga kepada masyarakat. Jadi kan kalau ada istilahnya dulu itu memang kita berusaha untuk mencari info yang benar-benar valid di masyarakat, benar gak di masyarakat gitu kan. Kita harus ada klarifikasi, harus kita bertanya. Dan mungkin setelah kurang lebih 5 tahun saya meninggalkan, hampir 4 tahun ya saya meninggalkan dunia jurnalisme, kayaknya sampai saat ini sudah mulai berubah nih paradigmanya. Lebih banyak ke citizen journalism sebenarnya. Citizen journalism itu bagaimana masyarakat juga bisa memperoleh info, tapi dia hanya sekedar infonya kurang lengkap gitu, kurang akurat. Jadi sekedar modal handphone saja merekam, tapi tidak pernah mungkin mengkonfirmasi pihak mungkin yang dirugikan ya, sehingga terciptalah namanya sekarang itu media satu arah ya kan. Nah ini yang terjadi sekarang, makanya sekarang banyak tuh muncul akun-akun Instagram ya yang ya memviralkan ataupun mendapat informasi dari masyarakat lain gitu kan, terus diviralkan seperti itu kan, entah itu kejadian-kejadian luar biasa atau kritik-kritik kepada pemangku kepentingan ya. Bagus sebenarnya dari itu, tapi kurangnya adalah terkadang bisa saja terlalu laju masyarakat untuk menilai hal itu gitu kan, padahal kejadian sebenarnya mungkin tidak seperti itu gitu kan. Jadi sebenarnya yang ini sebenarnya kita kembali lagi sih kepada masyarakatnya, literasi masyarakat juga harus lebih baik lah, apalagi netizen ini kan yang dianggap sebagai maha benar, namun kadang-kadang karena literasinya kurang ya, menganggap bahwa yang benar itu mutlak ya. Kemudian kalau misalnya memang dia salah ya pasti salah gitu. Yang benar itu belum tentu dia benar, bisa saja juga salah gitu kan. Kadang-kadang seperti itu yang kita fenomena terjadi ya. Makanya banyak sekarang akun-akun tuh yang mengatasnamakan media atau masyarakat, tapi meliput sesuatu yang mungkin banyak potongan-potongan cerita yang tidak sesuai gitu kan. Nah, seperti itu ya. Mungkin karena saya hanya memantau saja ya, tidak terlibat dalam dunia media saat ini, tapi kalau memang nanti ada kesempatan berkecimpung di media lagi ya, ingin memperbaikan itu, bagaimana lebih baik kita memberikan literasi digital, literasi yang baik kepada masyarakat kita ya. Baik, luar biasa sekali ya. Saya sendiri termotivasi nih untuk bisa menjadi jurnalistik karena bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ya. Baik Pak, selanjutnya dari data yang saya baca itu kan di pemilu 2024 nanti yang mendominasi adalah Gen Z dan generasi milenial. Nah, apa sih strategi KPU sendiri untuk menghadapi hal ini? Sesuai dengan data pemilih tetap kita, memang 55% itu suara itu mendominasi adalah generasi milenial dan generasi Z ya. Milenial ini ibaratnya kelahiran tahun 80 ya sampai tahun 2000 ya. Kemudian kalau Gen Z itu kan ya 95 sampai 2006 lah ya, karena kalau sudah tahun ini umurnya, maksudnya yang 17 tahun di tahun ini sama tahun depan kan dia kelahiran tahun 2006 ya sama 2007 kalau tidak salah ya. Nah, memang kita kategorikan sebagai pemilih milenial dan pemilih generasi Z. Banyak yang kita lakukan, makanya sosialisasi yang kita lakukan 10 atau 5 tahun lalu itu mungkin tidak terlalu relevan. Misalnya saya tanya sama Mbak ketika di sekolah dulu, apakah belajar tatap muka, guru menyampaikan materi, siswa mencatat, apakah masih relevan ketika sekolah SMA? Sebenarnya
relevan tapi kurang ini Pak, kurang efektif. Kurang efektif kan. Nah, ibaratnya kalau misalnya satu arah guru menjelaskan, terus metodenya juga hanya berupa misalnya papan tulis, mencatat gitu kan. Nah, karena kan anak SMA kan jauh literasi digitalnya kan lebih jago nih. Buat video bisa, ngedit foto bisa. Nah, apakah hal tersebut juga dilakukan oleh kita di sosialisasi? Yang enggak. Kita pakai metode yang lebih menyenangkan sih, bagaimana kepada bisa menarik perhatian generasi Z, ya, generasi milenial ya dalam hal sosialisasi. Jadi tidak melulu ceramah ya. Kemarin kita nonton bareng di kampus ya. Lewat film kita sosialisasi. Jadi ada film KPU itu namanya Kejarlah Janji. Sudah nonton apa belum? Belum. Belum. Kemarin di UBT kita melaksanakan acara, ikut nggak? Nggak ya? Enggak Pak. Oh iya. Jadi karena mungkin banyaknya mahasiswa, karena cuma 200 orang aja itu yang bisa. Terbatas ya. Nanti saya ajak lah nanti nonton ya teman-teman nih, kalau memang ada kesempatan tuh. Kita sosialisasi lewat film. Nggak kita saya ceramah berapa jam, 2 jam gitu kan, terus ada tanya jawab, enggak. Film saja, nanti ada kuisnya, ada hadiahnya gitu kan. Ya, itu ada 2 tempat kemarin kita sosialisasi. Ya, itu filmnya bagus ya. Sangat mengenai di hati para Gen Z ya. Pemain-pemainnya juga yang muda-muda. Ya kan? Ada, kalau pernah nonton filmnya Shinena Shinaman? Belum Pak. Oh, belum. Tahu nggak Shinena Shinaman? Tahu? Gak tahu juga, jarang nonton filmnya dia ya. Iya, mungkin kalau yang mahasiswa yang sedang kuliah itu udah tahu gitu kan. Kalau sering nonton Netflix ya atau Disney Plus itu pasti udah tahu tuh siapa Shinena Shinaman. Nah, itu pembintang filmnya kemarin. Ya, jadi lebih juga menargetkan generasi muda. Ada Ibnu Jamil, ada Cut Mini, ya itu kan bintang-bintang film yang sering seliweran lah ya di kalangan milenial sekarang dengan film-filmnya yang terkenal. Nah, itu salah satu strategi juga untuk menarik milenial agar ya dia tahu dan dia paham dan mendapatkan pendidikan pemilih yang baik. Kalau di KPU itu namanya pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih itu kami memberikan pendidikan kepada mereka yang sudah punya hak pilih, yang sudah 17 tahun atau dia sudah pernah menikah. Ya, pokoknya dia sudah ber-KTP dan dia datang ke TPS di tanggal 14 Februari. Nah, kita kasih pemahaman kepada mereka. Oh, seperti ini, bagaimana memilih pemimpin yang baik, seperti apa, bagaimana kita memberantas sama-sama money politik, gitu kan? Jadi sebenarnya money politik ini ya suatu saat mungkin akan hilang ya kalau kita memberikan pemahaman yang baik kepada generasi mudanya dulu. Ya kan? Banyak yang melihat bahwa money politik ini sulit dia diberantas. Saya yakin enggak. Suatu saat nanti ketika di masa depan money politik ini akan hilang sendirinya karena pemahaman dari generasi mudanya sudah, kalau sudah dari sejak remaja dia ditanamkan anti money politik, ya dia akan memegang hal ini sampai dia dewasa nanti, sampai dia mungkin ya punya dapat pekerjaan ya kan yang mapan, kemudian bersosialisasi kepada masyarakat ya, khususnya yang pelajar nih, yang Gen Z tadi yang dikatakan kan, kalau dia pemahaman money politiknya sudah bagus dari dia sejak sekolah ataupun mahasiswa, pasti akan terbawa sampai dia hingga tua nanti ya, sehingga banyak yang beranggapan wah apa itu sosialisasi anti money politik gitu kan. Nah, itu bagi kalangan-kalangan yang mungkin masih pesimis gitu kan. Tapi saya tetap optimis saja. Setiap kesempatan saya pasti kampanyekan anti money politik, anti politisasi sara ya, yang selalu pemilu membawa suku, membawa golongan gitu kan. Terus selalu juga kita sampaikan anti kampanye hitam gitu kan, yang selalu menjelek-jelekan caleg, selalu menjelek-jelekan pasangan calon, dan paling penting adalah anti mengkampanyekan golput atau tidak memilih. Nah, itu berbahaya juga. Saya juga anti, selalu kita sampaikan jangan golput, harus datang ke TPS. Karena saya sampaikan kepada generasi muda saat ini, setiap hal sesuatu yang terjadi di dunia ini ya, di kita hidup ini, itu berdasarkan keputusan politik. Ya kan, sekolah bisa gratis ya kan, di kampus itu kalau bayar kuliah bisa disubsidi gitu kan, dapat beasiswa, kesehatan gratis, itu kan dari keputusan politik ya. Nah, jadi sangat disayangkan ketika mahasiswa atau generasi muda salah dalam memilih pemimpinnya ya, salah dalam memilih
calegnya ya atau yang duduk di dewan ya, itu bisa berakibat fatal nanti di masa depan ya. Jadi ya segala keputusan itu kan semua itu dari keputusan politik, jadi ya itu jangan sampai salah milih gitu ya. Baik, ternyata sudah ada ya terobosan-terobosan baru. Tadi sebenarnya saya mau tanya Pak, Kenapa? Sosialisasi memang sering dilakukan ketika saya masih sekolah, itu pasti ada sekali sosialisasi. Tapi menurut saya ya seperti yang Bapak jelaskan tadi itu belum relevan. Relevan. Dengan adanya terobosan baru yang dilakukan ini, menurut Bapak seberapa efektif sih yang telah dilakukan ini? Efektif atau tidaknya itu tergantung dari sasaran kita ya, apakah mereka masuk nih atau enggak gitu kan. Makanya target Gen Z lainnya itu sebenarnya atau milenial tuh, saya kadang-kadang sosialisasi suka di kafe, suka di warung kopi. Berapa kali kita udah itu di Bius Cafe itu udah sering tuh ya, satu di STB, satu di Bangkok. Nanti mungkin kafe-kafe lainnya kalau memang kami masih ada tenaga dan anggarannya ya, kami akan masuk di kafe-kafe juga gitu kan. Nah, walaupun kadang-kadang kita di kafe-kafe itu nggak sekedar langsung ceramah atau apa, enggak, kita sajikan mereka hiburan musik gitu kan, sampai kita selebaran atau ya nama-nama partai politik gitu kan, bagaimana tata cara memilih itu kita sampaikan. Nggak harus saya ngomong gitu kan, kadang-kadang saya malah main musik gitu kan ya, main DJ di situ kan. Nah, itu salah satu cara lah untuk bagaimana target kita berusaha untuk mendekatkan kepada generasi muda, generasi Z itu dengan cara kita, dengan caranya mereka gitu kan. Oh, mereka ini suka ini, mereka suka film, mereka suka musik ya, mereka sudah mungkin suka hal-hal yang misalnya hobi ya, misalnya ini saya mau target nih, saya mau ngumpulkan wibu nih nanti. Wibu kan ada nih di Tarakan nih, mungkin pencinta anime gitu kan. Nah, itu kan kita masuk juga melalui jalur situ, jalur musik, jalur film, wibu ya, K-pop juga mungkin nanti. K-pop udah pernah sekali tapi kayaknya kurang maksimal bagi saya, nanti mau masuk lagi ya, soalnya ada komunitas. Nah, jalur komunitas inilah juga yang menjadi target. Biasanya komunitas ini kan semuanya diisi oleh kalangan Gen Z nih, Gen Z ataupun millennials nih ya, komunitas K-pop, komunitas ya suka-suka wibu gitu kan, apalagi ya komunitas yang ditarakan ya, mungkin komunitas media, literasi ya, banyak nih kan, literasi, kemudian jurnalistik ataupun fotografi, mungkin ya, videografer gitu kan, udah banyak tuh. Makanya kita di KPU coba untuk masuk di ranah situ, dan bisa dilihat sebenarnya di sosial media kami, udah follow di Instagram KPU Tarakan. Kebetulan saya belum. Belum, di follow aja nanti. Itu akan ada bedanya nanti itu. Iya. Dengan media sosial lain, tidak hanya kegiatan-kegiatan kita yang kita tampilkan, namun bagaimana kita juga memberikan literasi kepemiluan melalui sosial media. Karena memang di sosial media tuh kita ada pemilih netizen namanya, itu target sosialisasi kita. Jadi ya itu juga saya pikirkan, bagaimana kami di KPU Tarakan juga memikirkan agar netizen kita juga mendapatkan informasi yang jelas mengenai pemilu melalui sosial media KPU Tarakan. Di sosial media kita ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook ya. Berarti sangat update ya Pak? Iya, update sekali ya, bisa nanti dilihat. Berarti ini sudah didesain sedemikian rupa yang relate dengan Gen Z pada saat ini. Jadi teman-teman tungguin dan pantengin, jangan lupa follow KPU Tarakan. Nanti tadi seperti dibilang Bapak akan mengadakan mungkin nongki di kafe. Iya benar. Dan selalu kita umumkan kok. Iya. Dan kadang-kadang nongkrong di kafe itu kita kasih diskon loh pengunjungnya kan. Ya, kemarin tuh beberapa kali kegiatan kita kasih diskon potongan harga misalnya belanja gitu kan, sangat disukai oleh para mahasiswa gitu kan. Jadi mahasiswa yang merasa anak kos atau yang tinggal jauh, nah kiriman belum masuk, tiba-tiba ada diskon di kafe ini, dibayarin sama KPU, silakan aja gitu ya. Lumayan potongannya ya. Mahasiswa akhir bulan gitu. Iya, mahasiswa urban. Kos yang duitnya nipis. Dan perlu saya sampaikan nih ya, kalau boleh saya namakan ya Mbak Sofi ya. Nah, ini kebetulan nih UKM Radio ini adalah punya mahasiswa Universitas Borneo ya, punya bersama. Nah, ini saya pesan nih buat mahasiswa Universitas Borneo. Saya yakin teman-teman mahasiswa ini kan semuanya adalah mahasiswa rata-rata ya, hampir 50% mungkin KTP-nya nggak ditarakan ya.
Mbak Sofi di Betul, mana? saya sendiri di Nah, Nunukan, KTP di Nunukan. Jangan lupa kalau misalnya nanti 14 Februari tidak pulang ke kampung halaman, segera dibuat surat pindah memilihnya. Ya, jadi kita tuh 14 Februari itu hari pencoblosan. Nah, 14 Februari atau bulan Februari itu saya kira itu masih libur atau sudah masuk ya. Nah, masih libur semester ganjil atau sudah masuk kuliah semester genap. Ya, saya belum dapat info kalender pendidikannya, namun sebaiknya mahasiswa juga taat hal ini. Jadi mahasiswa yang mungkin KTP luar Tarakan, entah itu Nunukan, Malinau, KTT ataupun di luar provinsi Kalimantan Utara, segera urus pindah memilihnya sebelum tanggal 14 Januari 2024. Ya. Syaratnya apa? Cukup menerangkan bahwa Anda tercatat sebagai mahasiswa Universitas Borneo, fakultas apa, semester berapa, ya. Nanti bisa datang langsung ke kantor KPU Tarakan, ya, bawa surat itu dan bawa KTP-nya, nanti kita uruskan pindah memilihnya. Kayak Mbak Sofi misalnya, nanti tanggal 14 Februari mungkin nggak pulang ke Nunukan, mau mencoblos di Tarakan aja, itu bisa Mbak. Tapi dengan syarat dapat surat suaranya cuma 3. Cuma dapat presiden dan wakil presiden, dapat DPD RI dan DPR RI. Karena di Tarakan tidak ada surat suara DPRD Kabupaten Nunukan dan DPRD Provinsi Kaltara yang dapil Nunukan, tidak ada. Jadi cuma dapat 3 surat suara saja. Itu contohnya kalau Mbak Sofi ya. Jadi teman-teman mungkin yang KTP luar segera dibuat ya. Nah, ini pesan dari KPU Tarakan buat teman-teman, segera sebelum tanggal 14 Januari 2024. Ya, sekarang juga bisa dibuat kalau misalnya tidak pulang ke kampung halamannya. Tapi kalau misalnya 14 Februari mungkin ada yang mau dipilih di kampung halamannya, silakan pulang gitu ya, terserah dari mahasiswanya saja. Ini sekedar mengingatkan saja. Berarti ya. itu sudah bisa mulai dari sekarang? Oh boleh, silakan. Minta aja surat keterangan kuliah, berkuliah di UBT sebagai mahasiswa, minta di dekanat ya kan, minta aja di situ, nanti kita uruskan. Karena statusnya sebagai pemilih di luar domisili, ya kan? Ya, karena statusnya sebagai mahasiswa di Tarakan itu. Jadi karena banyak nih mahasiswanya ya segera lah dipilih yang KTP luar Tarakan ya. Karena kemarin juga saya sering tuh ketemu sama mahasiswa Borneo, bahkan di mana-mana, termasuk acara Car Free Day kita sosialisasi ya. Saya tanya, masih kerja atau kuliah? Kuliah Pak. Oh kuliah di mana? UBT loh. Oh ini KTP-nya Tarakan? Enggak, KTP Sebatik. Oh iya, jadi nanti diuruskan surat pindah memilihnya begitu. Banyak kok kita kejadian seperti itu, ketemu sama target sosialisasi ternyata KTP-nya bukan Tarakan ya. Termasuk Mbak Sofi kayaknya nanti langsung buat aja surat pindah memilihnya ya. Nanti saya dampingi gitu ya buat surat pindah memilihnya. Nah tuh Sobat Viobi, tadi Bapaknya sudah memaparkan untuk kita yang tidak aslinya bukan di Tarakan. Jujur bukan saya, KTP Tarakan. Ya, bukan KTP Tarakan. Jujur saya sebelumnya memang bertanya-tanya nih sama teman-teman saya juga. Ini gimana ya? Kita kan bukan asli Tarakan gitu. Apa misalnya nih masih masih aktif kuliah, apakah kita harus pulang gitu ya kan? Ternyata ada cara-caranya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah di zaman Gen Z sekarang ini teknologi semakin berkembang canggih. Nah, di sekarang ini juga zamannya viral ya kan Pak. Kebebasan kita juga dalam berpendapat itu sangat bebas. Nah, bisakah kami Gen Z merekam kecurangan yang kami lihat? Misalnya ada serangan Fajar nih, kami langsung rekam. Nah, ketika kami memviralkan, apakah itu boleh Pak? Oke. Ini menarik nih ya, memviral sekarang itu. Ya. Saya kemarin baru nonton saja film itu bagus sekali. Judulnya Budi Pekerti. Nah, mungkin itu sangat saya rekomendasikan kepada Gen Z sekarang. Ternyata era sekarang itu sangat mudah untuk memviralkan. Dan ternyata entah ini memang kejadian sebenarnya atau tidak, terkadang orang yang kita lihat itu dia itu ngamuk-ngamuk, marah-marah di jalanan misalnya, ataupun di suatu tempat umum misalnya, ya ternyata belum tentu dia juga salah gitu kan. Belum tentu mungkin orang yang menjadi korban
viral itu ya dia salah, padahal mungkin itu sebab akibat hal sesuatu yang tidak terekam, ya kan? Ya, betul. Mungkin yang orang lain tidak tahu gitu kan. Nah, tapi kan namanya kita ini kan gampang untuk memviralkan seseorang gitu. Nah, seperti halnya tadi pertanyaan kembali, kalau misalnya ada money politik misalnya ya kejadian, apakah boleh kita viralkan? Boleh, asalkan kita tanya dulu sama yang bersangkutan yang menerima atau memberi, gitu kan. Harus ada konfirmasi dulu. Jangan sekedar mentang-mentang dia misalnya ngasih duit ini, benar nggak ini untuk money politik? Ya, siapa tahu ini orang tua ngasih sejumlah duit untuk anaknya, misalnya seperti itu. Makanya kita harus jangan sedikit-sedikit memviralkan, tapi perlu konfirmasi dulu apa yang terjadi sebenarnya. Perlu cek dan dicek dulu. Perlu check and balance dulu. Apakah benar dia melakukan money politik, ataupun ketika kita dapat suatu kejadian, misalnya orang memberikan money politik, direkam boleh, tapi jangan asal memviralkan dulu. Laporlah kepada instansi yang berwajib, misalnya Bawaslu atau polisi, gitu kan, biar mereka yang menilai. Nah, terkadang kan, ya sekarang kan zamannya kan, misalnya ada orang yang melakukan kesalahan satu pun, kita rekam, kita langsung aja kita viralkan, langsung aja kita upload atau kita posting gitu kan, tanpa kita konfirmasi dulu nih ke pihak-pihak yang berwajib, mungkin yang bertugas gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih ada menemukan money politik, silakan direkam sebagai barang bukti, boleh. Tapi jangan langsung memviralkan ataupun langsung mengejudge bahwa ini pelaku money politik. Tapi bisa diserahkan buktinya itu kepada pihak yang berwajib. Ya, kita ada lembaga namanya Bawaslu sebagai lembaga pengawas, ya. Dan saya selalu himbau ya kepada masyarakat, jika ada temuan atau laporan ataupun kejadian-kejadian yang mencederai demokrasi kita, misalnya money politik tadi, ataupun kampanye hoax, ya, ditemukan hoax atau apa, silakan lapor kepada instansi yang berwenang. Kami tidak melarang untuk merekam. Ya, simpan itu sebagai barang bukti, segera laporkan. Jangan ujuk-ujuk dapat barang bukti, wah ini money politik nih, langsung mengupload. Siapa tahu itu ada mungkin orang tua yang ngasih uang kepada saudaranya, kita nggak tahu. Mentang-mentang ini money politik, situasi politik kan masih mentang-mentang lagi tahun politik gitu, ya, kan? Betul, Pak. Ya kan, nah, seperti itu. Jadi jangan langsung memviralkan. Ya itu. Jadi dicek dulu, cross check dulu, lebih penting. Jangan langsung memviralkan, ya, bahaya. Siapa tahu nanti kena kalau kita langsung memviralkan itu kena kepada kita kembali loh, itu kalau misalnya orang yang kita viralkan tidak terima, terus dia menempuh jalur hukum, nah itu kan berbahaya juga bagi diri kita. Nah, sebaiknya cek dan cross check dulu, jangan sampai kita merasa benar, kita merasa sebagai seorang pahlawan, tapi kita malah bisa merugikan orang lain. Baik, untuk si pelapor ini Pak, apakah ada undang-undang yang melindunginya? Harusnya ada. Undang-undang apa dulu nih? Apakah dia sebagai saksi, ya? Kalau secara dia sebagai saksi itu ada undang-undang. Perlindungan saksi dan korban itu kan ada undang-undangnya, ya. Dan lembaga yang mengurus saksi dan korban itu juga ada. Ya kan? Bahkan kalau misalnya teman-teman melakukan money politik, terus lapor ke Bawaslu, lapor ke polisi, pasti sudah dilindungi oleh petugasnya, baik itu petugas Bawaslu atau petugas polisi. Bahkan rahasia pelapor ini kan pasti dijamin kerahasiaannya. Identitas pelaku ini, identitas dari pelapor ini pasti dirahasiakan. Berarti si pelapor ini bisa dikatakan aman ya Pak, kalau betul-betul terbukti itu. Ya, tapi sebenarnya kan saya juga tidak berkompeten ngomong ini. Seharusnya kalau pertanyaan seperti ini lebihnya bagusnya ke Bawaslu. Saya hanya garis besarnya saja, gitu kan. Kalau untuk temuan money politik atau tindakan hukum yang harus dilakukan. Karena perlu dipahami penyelenggara pemilu itu ada 3, ya, ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Saya sebagai instansi teknis, Bawaslu itu sebagai pengawasan, dan DKPP orang yang melakukan sidang kode etik ketika dari 2 penyelenggara ini melakukan kesalahan atau pelanggaran. Baik, selanjutnya nih Pak, kan ada saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas seperti buta, dan dia ini tidak mengetahui calon-calonnya ini siapa saja. Nah, bagaimana terhadap pemilihan, dan pemilihan ini kan kita percaya rahasia, jujur, adil, seperti itu Pak. Itu seperti apa? Sesuai dengan PKPU 12 tahun 2022 tentang sosialisasi, kita membagi segmen, ya, Mbak Sofi.
segmen pemilih itu ada 9 ya. Katakanlah pemilih pemula seperti Gen Z yang baru pertama kali memilih, kemudian ada pemilih muda ya, para pemuda yang menurut undang-undang pemudaan itu usia 17 sampai 35 tahun ya. Kemudian ada pemilih keluarga, ada pemilih basis keagamaan, marginal ya. Dan ada namanya pemilih disabilitas. Nah, apakah kami sudah sosialisasi kepada pemilih disabilitas? Sering dan sudah. Ya, ada perkumpulan disabilitas yang bulan Juli kita sudah sosialisasi. Teman-teman difabel ini sudah kita sosialisasi. Baik itu dia tunarungu, tunadaksa, tunanetra ya. Dan bahkan di TPS pun nanti ada template untuk surat suara mereka-mereka yang tunanetra yang menggunakan template huruf braille. Nah, jadi nanti di satu TPS itu pasti ada satu surat suara template ya yang bertuliskan huruf braille, jadi itu untuk presiden dan wakil presiden serta DPD. Jadi dia bisa mengetahui siapa yang akan dipilihnya, dia bisa merasakan atau membaca melalui huruf braille yang ada di surat suara seperti itu. Kita fasilitasi dan kita juga berusaha semaksimal mungkin TPS kita tuh mudah diakses, terutama bagi teman-teman yang difabel yang mungkin memakai kursi roda atau memakai tongkat, atau misalnya dia tunanetra yang didampingi oleh pendampingnya misalnya untuk datang ke TPS, itu pasti kita akan fasilitasi. Makanya TPS itu tidak boleh, aksesnya tuh harus gampang, mudah diakses oleh masyarakat TPS kita. Seperti itu. Kita pasti perhatikan kok teman-teman disabilitas kita. Berarti semuanya sudah difasilitasi iya, ya. Dan itu sudah ada kerjasama di tingkat pusat KPU RI sama Perkumpulan Disabilitas Indonesia, dan memang kita sangat fokus dan sangat perhatikan nih teman-teman disabilitas untuk hak suaranya yang lebih utama. Baik Pak, selanjutnya nih setelah menjawab segala pertanyaan dan rangkaian diskusi, kita akan main games. Oh boleh. Jadi gamesnya ini adalah jawab cepat. Oh jawab cepat. Ya. Sudah siap Pak? Iya boleh. Kita langsung mulai saja. Baik, yang pertama, pilihan sendiri atau ikut pasangan? Pilihan sendiri dong. Baik. Pilihan apa ini? Pemilih pemilu gitu? Iya betul Pak. Ya. Yang kedua, serangan fajar atau golput? Tidak dua-duanya. Pilih dong Pak. Tidak boleh. Maksudnya mana yang paling baik ya? Ya. Karena jawab cepat kan Pak, kita harus memilih salah satu. Cuman pertanyaan itu, tidak boleh dua-duanya pokoknya. Baik, kita lanjut saja. Kalau serangan fajar itu tidak baik. Jadi saya nggak pilih dua-duanya. Ya, yang ketiga, netral atau tim sukses? Netral. Baik, tadi Bapak sudah menjawab segala games, jawab cepat. Dan sekarang kita mau tahu nih alasan-alasan dari jawaban Bapak tadi. Yang pertama tadi, Bapak memilih pilihan sendiri. Itu kenapa Pak? Pilihan sendiri ya karena memang hak pilih itu kan dari diri kita sendiri ya. Kita tidak boleh terpengaruh dengan orang lain. Bahkan orang tua sendiri pun mungkin tidak boleh kayak misalnya nih ya, ini anak-anak muda, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial ini kadang-kadang terpengaruh sama pilihan orang tua. Padahal hak pilih itu kan dari masing-masing kita. Kita kan bukan, hak pilih itu mahal harganya, tidak ternilai. Bukan mahal harganya, itu tidak ternilai, tidak ada nilainya. Jadi pilihlah sesuai apa yang kalian mau. Jangan ikut sama orang tua. Jangan ikut sama pasangan, misalnya punya pacar gitu kan. Aku milih ini, jadi aku pilih ini juga ya. Nggak boleh begitu ya. Kalau hak pilih itu dari kita ya, jangan mudah terinfluensi dengan orang lain, walaupun dengan orang tua sendiri ataupun pasangan, ya kan? Ya, bisa saja antara orang tua dan anak itu beda hak pilihnya. Iya betul. Gak apa-apa, itu adalah wajar dalam pesta demokrasi. Ya. Namun ya hak pilih atau memilih itu ya seperti kita memilih pasangan hidup lah. Kita sudah punya kriteria sendiri, kita sudah punya syarat-syaratnya. Jadi ya jangan ya zaman kayak Siti Nurbaya lah. Sudah jadi ada Siti Nurbaya ini sudah dipilih oleh orang tuanya untuk menikah ya kan, udah kita nggak di zaman itu lagi ya. Kalau Mbak Sofi mau nggak dipilihin sama orang tuanya untuk jodohnya? Untuk itu belum tahu ya Pak, karena masih fokus kuliah. Nah iya, nggak, maksudnya nanti kalau misalnya sudah lulus kuliah mencari jodoh kan pasti
sesuai dengan pilihan Iya. Mbak Sophie kan. Ya tentunya punya kriteria sendiri. Iya, seperti itulah juga pemilu, Iya. Mbak. Ya calon-calonnya tuh kita adalah kriteria sendiri kan, apa yang kita mau. Apakah ada tips Pak? Biasanya nih kan ya walaupun zaman sudah berkembang, tetap saja ada orang tua yang sekarang generasi muda dengan perkembangan zaman yang ada, mereka melek internet ya, mudah akses informasi, gampang untuk mencari tahu tentang seluk-beluk calon gitu kan, track record dari calon itu seperti apa, dosa-dosa dulu mereka seperti apa. Pasti lebih mudah untuk generasi muda atau generasi milenial sekarang dibandingkan zaman dulu kan kita perlu baca koran dulu, buka arsip koran dulu ya untuk mengetahui track record. Tapi kan sekarang kan zamannya apa ya, jejak digital gitu kan, ibaratnya. Betul. Kita bisa cari info lah apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia tidak lakukan, dan apa yang menjadi catatan-catatan kriminalnya dulu gitu ya, kalau misalnya ada ya, apa yang sudah dia perbuat, kebaikan-kebaikan apa saja yang sudah dia perbuat, kalaupun dia pernah menjabat pada posisi tertentu, apa prestasi yang dia sudah torehkan selama menjabat di situ. Baik, untuk Bapak Heri, terima kasih Pak atas kehadirannya di podcast ini, luar biasa sekali. Dan semoga kedepannya tim KPU ini semakin sukses dan bisa menjalankan proker-proker yang luar biasa dan tentunya mendukung bagi Gen Z. Oke, baik, cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa saksikan terus podcast di UKM Radio UBT selanjutnya. Saya Sofia Tulailiah dan kru mohon pamit undur diri. Terima kasih juga untuk Sobat VOB yang sudah nonton di podcast kali ini. Dah, sampai jumpa.